Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah yang mana pada malam hari ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul di tempatnya Bapak Tahril, di mana kita akan membicarakan mengenai masalah jalan sehat sekaligus mendatangkan Bapak Presiden, Wakil Presiden kita yang nanti artinya itu calon. Yang kedua, salam dan salawat kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kami harapkan Bapak Negeri Islam. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kami selaku pengurus dari Bakti Kabupaten Batang memberikan apresiasi yang sangat besar kepada dalam hal ini Bapak Tahril yang punya ide cemerlang seperti itu, obsesinya sangat besar sekali sehingga perlu kita dukung. Artinya apa? Bahwa kalau ini terlaksana itu akan menjadikan satu tonggak sejarah bahwa ternyata di Batang bisa melaksanakan event seperti ini akan membawa manfaat kepada menggaul suara untuk Anies. Sehingga mari kita sama-sama dengan upaya kita bantu apa yang nanti akan disetuskan oleh pihak penyelenggara yaitu Bapak Tahril seperti apa kita bantu. Juga di lain pihak nanti sebulan kemudian kita membuat surat kepada Pak Tahril, hanya kami selaku Kapolri Kabupaten mengucapkan terima kasih dan berikan support yang sebesar-besarnya agar acara ini bisa dilaksanakan dengan lancar dan baik. Itu aja yang sudah sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sitkon yang sudah menyampaikan sambutannya dari pengurus Bakti Kabupaten. Untuk selanjutnya sekaligus yaitu rapat pembentukan panitia dan juga sambutan dari Ketua Bakti Kecamatan Kersono. Kepada Bapak Karim Wahyudi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada kehadirat Ilahi Rabbi bahwa malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan tidak ada halangan satu apapun. Kemudian selawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan banyak sahur tauladan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang menjadi sunahnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, ini langsung saja kita akan masuk ke materi bahwa saya berniat untuk mengadakan event karena saya berpikir kalau kita ada organisasi, walaupun kita organisasi temporer, kemudian organisasi untuk mendukung capres cawapres, bahkan mungkin mendukung caleg-caleg juga. Kemudian kalau tidak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya opos, itu nanti ya kita kayak tidak punya arah atau tidak tahu kita akan kemana atau seberapa kekuatan kita yang sebenarnya dan sebagainya. Nah, itu mungkin kita akan bimbang. Artinya orang-orang Kersono itu dulunya, orang-orang Kersono dan sekitarnya itu dulunya masyarakat bawah itu mendukung Pak Anies apa tidak. Nah, maksudnya saya dengan adanya kita adakan atau kita kumpulkan dengan dipancing orang-orang desa itu kan senang. Kalau ya bukan orang desa tok, siapapun itu kalau dipancing itu biasanya lebih semangat dibandingkan umpamanya kita tiba-tiba akan, walaupun kita akan mendatangkan pakar manapun atau Pak Anies datang sekalipun, kalau tidak ada target-target khusus seberapa masa yang akan berkumpul di sini itu tidak jelas, kita juga akan sanksi. Karena ketika saya konsultasi sama Pak Dr. Narto selaku teman dekatnya Pak Anies dalam hal ini,
sebagai pimpinan Jarnas Koordinator Jawa Tengah itu memang untuk menghadirkan Caimin maupun Pak Anies itu ya memang kita harus membuat event yang jelas, event yang menarik, kemudian punya prediksi kedatangan masanya berapa, baru akan diperhitungkan oleh pusat. Kalau kita hanya mengadakan event yang kecil-kecilan yang hanya akan mendatangkan di bawah 30.000 orang itu belum tertarik untuk datang. Makanya saya pikir setelah saya renungkan jalan satu-satunya untuk bisa menghadirkan massa banyak itu biasanya dipancing dengan jalan sehat, ada hadiah-hadiahnya. Nah yang saya pikirkan tadinya, kita kan relawan itu kan sama sekali tidak ada sumber dana dari manapun. Bahkan kita kalau mau rapat seperti ini saja nggak mungkin kita akan rapat nang kafe apa di rumah makan mana kan. Nah makanya ya di pelataran saja rapatnya, sing apa nang mbah kan bodoh-bodoh jarang kan dari hidup tok dan sebagainya, orang bisa apa dengan snack-snack yang bagus ya seadanya saja yang di rumah. Nah, makanya mungkin kita bisa lah. Gambaran saya itu untuk supaya bisa menarik massa sebanyak-banyaknya ya kita adakan semacam jalan sehat, walaupun nanti di lapangannya itu kita tetap ada panggung, tetap ada pidato-pidato atau sambutan-sambutan, atau kalau toh sampai Pak Anies datang pun nggak mungkin Pak Anies kita di jalan-jalan, nggak mungkin dia hanya akan di panggung saja. Dan orang yang datang pun tidak harus ikut jalan muter sana-sana, boleh dari rumah tiba-tiba sudah dapat tiket, disobek, boleh diletakkan di situ nang lapangan perhubungan ya apa-apa. Yang penting itu dia keluar dari rumah dan itu masa kita, itu yang menurut saya terpenting. Nah, tadinya saya share di teman-teman sekalian itu belum fit artinya hadiah umroh 10 voucher umroh gitu ya. Nah itu nanti akan kita sesuaikan, tapi minimal sih 5, kalau bisa sih 10, minimal 5. Kemudian sepeda motornya juga minimal 5, tapi maksimalnya 10. Kemudian ada hadiah, kalau hadiah hiburan lainnya tuh pasti banyak yang ngasih, tapi kalau untuk hadiah yang besar seperti itu harus kita mencari dana untuk supaya tercukup itu. Mungkin pertanyaannya kan sampai ada Pak Abri dan sebagainya, loh kuwi dia semono kean gue mesti teko tumpah ruah ora bakal ora masalah, tapi yang teko kan kudu wong anggotane dhewe. Lah justru masa-masa seperti ini memang kudu bukan harus anggotane dhewe sing teko, lan anggotane sing teko biasa teko. Maksud saya kan memancing orang-orang sing bahasanya kalau di masalah kesana orang-orang PKB itu kan sebetulnya jumlahnya banyak banget di Teksono kuwi. Tapi untuk mengetahui wong PKB itu serius mendukung Pak Anies sama tidak kan kita buktikan dengan mereka mau nggak datang acara ini. Kemudian kalau masalah pendanaan ini sebetulnya trik saya itu gini. Saya pernah sampaikan kita akan mencetak kartu atau mencetak tiket gratis itu sejumlah 40.000 orang. Kalau itu terpenuhi dan itu tersebar atau terserap, berarti memang yang datang ya 40.000 orang itu. Nah, kalau itu terpenuhi pasti insya Allah yang dari pusat pasti datang karena sudah memenuhi syarat. Dalam artian 30.000 itu hanya masa Kabupaten Batang, bukan termasuk yang dari Pekalongan. Kalau Pak Anies datang atau Pak Muhammad datang kan yang datang juga dari Kendal, dari mana-mana bisa datang. Cuma target yang diinginkan kayak Pak Nato itu target pusat itu minimal dari Batangnya tok saja itu minimal 30.000 orang harus hadir. Itu baru memenuhi syarat untuk dihadiri calon presiden maupun calon wakil presiden. Nah, saya tidak berani spekulasi
akan mendatangkan orang yang tidak ada kepastiannya, artinya mengadakan panggung tok, panggung gembira atau apa, kemudian orang yang tiba-tiba yang teko belum jelas berapa lah, itu kita tidak berani lah. Akhirnya kita berpikir supaya dengan adanya jalan sehat itu kan pasti ada tiketnya. Nah, tiket itu kan akan disebar apabila itu sudah terserap dari jumlah 40.000 berarti aman, pasti tersampai pesertanya. Nah, maksud saya untuk tiket itu nanti akan setelah ini terbentuk dan teman-teman sepakat untuk mengadakan ini, karena ini event besar, tidak mungkin ditangani 1-2 orang, tidak mungkin, nanti harus melibatkan banyak orang, karena walaupun mungkin di Tersono penyelenggaranya di Tersono harus didukung oleh seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Batang, minimal dari masing-masing kecamatan itu yang mendatangkan minimal ya 1.000. Kalau masing-masing dari kecamatan 1.000 sudah 12.000. Nah, mungkin yang lebih dekat mungkin lebih banyak. Maksud saya untuk mencari dana itu, menurut saya pikiran saya pertama itu kita di Jarnas itu kan karena anggarannya itu kurang lebih di angka 100 jutaan lah kalau semuanya, walaupun Pak Abri meramalkan kok sampai 500 juta, tidak sampai itu karena hadiahnya hanya voucher, bukan umroh segeluntung, bukan. Kalau kemarin saya di Batang itu kan umroh segeluntung, tapi kan cuma 1. Karena 1 kurang menarik, mas video tok direbut yang sak kabupaten, lah apa 10 direbut yang sak kabupaten. Ya walaupun itu ternyata nih Kendal pun kan di saat Batang saya mengadakan umroh segelundung, ternyata di Kendal cuma voucher 3. Oh voucher, lah voucher bener-bener bisa telung. Lah naik voucher itu bisa sampai ke 10 lah, bisa 10 sepeda motor ya voucher juga sampai 10 bisa untuk DP-nya saja. Nah itu tapi kan ding Bang Raito Popo dan sebagainya lah, tapi insya Allah peminatnya akan banyak. Nah maksud saya dana menurut perkiraan saya itu pendanaan itu 1, kalau bisa kita kan punya grup Jarnas itu anggotanya itu ada 400 lebih. Ada 400 lebih, harusnya kalau memang kita niat dan kita mau yang tidak siap tenaganya ya siap duitnya, minimal urunan 50-an apa 100-an saja kan sudah banyak, sudah bisa mencapai 400 juta. Kalau 40 juta ya 40 juta bisa mencapai 40 juta itu kalau nanti kita telateni nanti kalau bisa bendaharanya itu nanti sing bisa apa langsung punya rekening, kemudian yang sudah nyumbang langsung didaftar, langsung dicawang dan sebagainya. Itu kalau bisa nanti itu seperti itu, jadinya nanti akan terkumpul berapa. Itu pertama pendanaan dari itu. Yang kedua, kita akan bikin tiket itu nanti yang akan nyetak masing-masing caleg, mamanya caleg Pak Teguh mamanya. Kalau dia mau nyetak kartu, kalau nyetak kartunya sendirian berarti kan jadi sponsor tunggal. Saya mau nyetak kartu nyetak tiket gratis jumlahnya banyak 5.000. Berarti dia harus membayar ke panitia itu satu tiketnya itu 5.000, berarti 5.000 kali 5.000. Dia harus membayar 25 juta, dia dapat tiket sejumlah 5.000 yang dibagikan kepada anggotanya anggotanya Pak Teguh. Umpamanya terus ada Mas Barok dan sebagainya, umpamanya tak 5.000 juga dicetak sendiri, nanti dibagikan sama anggotanya sendiri yang insya Allah akan datang secara bersamaan nanti di tanggal 4 atau tanggal 3. Kenapa ini saya tandai tanggal 4 atau tanggal 3 itu ya biar persiapan kita mateng, kemudian untuk mencari dana dan sebagainya itu bisa siap, dan ini mau terlaksana apa tidak juga tergantung kerja panjenengan semuanya nanti, karena nanti ketika saya mencantumkan di tanggal 4 atau 3 itu
Ini kan waktu Desember masih ada waktu 20 hari. 20 hari itu akan saya maksimalkan nanti nego-nego ke caleg-caleg seluruh Kabupaten Batang di masing-masing dapil. Apabila mereka merespon bagus, bisa minimal membantu mencetak tiketnya, ya insya Allah akan kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Tapi ketika saya bekerja setelah mendatangi caleg-caleg ternyata tidak ada respon, ya dimungkinkan acara ini tidak bisa maksimal lah, ya bisa maksimal karena pendanaan hanya dari itu. Kita tidak mungkin sama caleg tuh mau minta-minta, tidak mungkin, tapi kita akan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Kita akan mendatangkan masa yang banyak sesuai dengan harapan para caleg, kan harus punya masa yang banyak juga. Kemudian mereka membagikan untuk senjata senjata kita semuanya, amunisi kita semuanya. Gampang kalau mau mencari masa itu, tinggal ngomong mau ikut dalam siada ini hadiahnya motor sama ada motor, itu kita gampang ngomongnya. Tapi dibandingkan kita tidak bawa apa-apa, kita mau ngomong sangkapnya botekor. Mungkin yang bisa melakukan Pak Sarmuji sama Pak Plowor, mungkin yang door to door selama 1 bulan kan sedino itu wong satu lagi piloto untuk mencapai target ribuan itu ya sulit lah. Dengan adanya ini mungkin di masing-masing kecamatan nanti bisa memberikan tiket, kemudian bisa datang semuanya, dengan ada hadiahnya lah mungkin bisa tercapai. Tapi saya punya keyakinan insya Allah kita bisa, asal kita ada kemauan. Cuma kalau memang tidak bisa, berarti memang kita tidak ada kemauan. Nah, kira-kira karena ini yang hadir di sini hanya kira-kira sekitar di angka 30 orangan. Kira-kira yang di sini itu dengan adanya program ini bisa diterima enggak? Bisa. Kira-kira kita bisa berani bekerja keras ya? Berani sekali. Orang Ya, kalau berani sekali karena kita tidak mungkin akan meraih sesuatu kalau sesuatunya itu tidak ada dulu. Tidak ada sesuatu. Harus kita, kalau kita mau naik gunung ya kita harus tentukan saya naik gunung selamat. Itu pasti bisa nanti sampai puncak gunung selamat. Tapi kalau tidak ada apa-apa, kemudian saling menunggu, anak-anak padunang grup metode nang grup, ya orang kayak ini wong padunang grup itu ora bakal entuk uang. Nah, apabila nanti bisa tercapai target itu, kita pasti bisa memaksa Pak Anies atau Cak Imin bisa memaksa, karena ini yang datang itu 40.000 orang dan akan dapat hadiah itu pasti, karena dia juga arah nekani kan. Dia sebetulnya punya jadwal di Surabaya, tapi nang kono kira-kira sangat teko 10.000 kan mesti milih sing 40.000. Nah itu kalau kita sudah bisa jelas seperti itulah. Kalau kita hanya ngarang-ngarang tok manak ke open undang sekalipun, kita tidak akan tahu yang mau datang berapa. Tapi dengan adanya tiket itu sudah kayak pemegang tiket itu pasti datang nggak kira-kira menurut jenengan? Kalau sudah pegang tiket kan pasti datang, karena dia harapannya harapan Pak dukung Pak Anies itu harapan bukan nyoseng itu umroh dan sebagainya. Tor tiketnya gratis lagi. Tiketnya gratis. Nah, tiket gratis itu maksud saya memang yang nyetak itu ya harus caleg. Lah nek ora caleg ya sopo. Nah, caleg itu yang harus nyetak. Lah nyetak kan kita memberikan event, caleg mempromosikan dirinya sendiri. Bayangkan dia pasang baliho kemana-mana pun juga pakai duit kan. Dengan dia nyetak tiket itu kan tiket akan sampai ke tangan orang. Kalau umpamanya Pak Yoyo nyetak, sudah saya nyetak untuk satu Kabupaten Batang 20.000 akan tersebar di tangannya penodolnya Pak Yoyo sih. Nah, dengan seperti itu kan Pak Yoyo tidak perlu susah-susah, sudah pegang tiket itu pasti noblos Pak Yoyo dan pasti noblos Pak Anies.
Nah nanti dengan hadiah-hadiah seperti itu pun kok ada orang lain kebetulan sing wong liya entuk hadiah motor, tapi ditakoni sampean bakal nyoblose Anies ora ya ora sido dia hadiah. Oke, Batal dihukum. Jadi dia pun apa mengikat. bersyarat, artinya bersyarat. Jadi nanti sing entuk umroh kok padahal wong reban takon lah keluargane bakal pak nyoblosane ora ya ora mas ora ya ora sido dia gegiat Kali. langsung kayak iPhone Anies kok dia ora nyoblosane kan berarti gegiat. Maksud saya itu tujuan saya mengadakan apa, tapi saya juga tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman mungkin daerah mana punya ide lain yang lebih dahsyat ya monggo, tapi kalau menurut saya hanya ngundang, kecuali kita bisa ngundang apa itu Ustadz Abdul Somad pun kita tidak bisa mendeteksi yang mau hadir berapa, tapi dengan adanya tiket artinya ketika saya nanti dicetak tiket 40.000 habis, artinya yang 40.000 kan pasti datang karena sudah pegang tiket. Maksud saya itu nah hadiah seperti itu paling kalau voucher itu nilainya, tapi harus kandak-kandak kayak wong jogo-jogo yang ngerti panitia, nilainya itu cuma satu voucher itu 5 juta. 5 juta kalau 10 kali 10 kan baru 50 juta. 50 juta kuwi nek nggih umroh. Nggih umroh wong loro pun sebetulnya masih kurang. Makanya lebih baik sing entuk ada pun kok laku orang duit kok untuk voucher umroh bisa dijual atau bisa dijual kepada orang lain yang mau berangkat. Kemudian sama juga voucher sepeda motor kok orang mau diteruskan ya bisa dijual kok kayak kancane dan sebagainya bisa. Nah itu terus ada hadiah yang ketiga itu wisata religi. Jadi nanti ada 50 orang yang akan dapat wisata. Artinya wisatanya bareng karo panitia. Jadi apa pesertane plesir mosok panitia saya ora melu. Plus ini bareng panitia ya apa ke Jawa Barat apa ke Jawa Timur, yang penting anam begini kok nah itu monggo nanti kemana. Nah itu bagi wong sing melu plesir nang bis yo nek ditakoni orang noblosane yo kan orang mungkin nggih, orang mungkin rusak bis berarti aneh kabeh orang kan maklum ngene orang jadi gitu maksudnya. Nah, kemudian hadiah-hadiah door prize yang hiburan yang ono belas, ono macam-macam itu insya Allah banyak dan mungkin itu sampai sore kalau dimusi ngedum itu semuanya. Nah, mungkin ini sebagai gambaran. Jadi kita tetap akan semaksimal mungkin mendatangkan Pak Anies dan atau salah satunya, syukur-syukur dua-duanya. Nah kalau syarat kita itu harus betul-betul minimal yang untuk Kabupaten Batang saja itu minimal ada 30.000 yang datang. Tapi kalau saya yakin kalau ada Pak Anies datang ke Tersono di Kabupaten Batang, wong Kendal wong Didi masih ke sini. Nah, saya punya gambaran tempat yang paling memungkinkan untuk mendatangkan 40.000 orang itu hanya di lapangan Tanjung Sari sini. Iya. Karena lapangan Tanjung Sari ini tuh ada jalan kayak tol sampai tekan Ranggang. Nek nang lapangan orang muat berarti turut jalan. Dan turut jalan bisa disoteng tekan langit. Jadi ketara kakek pol. Betul lapangan Monas jadi persis sama Monas. Ya kayak di Monas nanti. Nah, itu saya yakin 40.000 kan tidak bakalan muat sih lapangan sih. Bisa main muat paruh sepanjang jalan pos tekan Ranggang. Sing bisa disoteng dari atas. Nah mungkin nasi wong kantor kan bukan parkir nang lapangan Ranggang kono lan dhewe laku jalan sehat. Itu perkiraan saya. Dan mudah-mudahan tempatnya tidak berangan. Dan nanti yang akan kita
bentuk di sini kita akan bentuk panitia itu ada seksi-seksi humas, seksi perlengkapan, seksi seksi acara dan sebagainya, termasuk perizinan dan sebagainya harus ada tugas sendiri sehingga nanti terutama teman-teman yang di Batang kayak Pak Kunto dan sebagainya mungkin bagian seksi perizinan, berarti Polres dan sebagainya wis ini beres, nanti yang bagian Pak Kor mungkin koordinator seksi humas yang hubung turun sama Batang, kira-kira Kabupaten Batang bisa nyekel tiket dan datang semuanya. Pokoknya ada bagian-bagian itu menurut bagian dana dan sebagainya. Insya Allah kalau mencari dana saya punya gambaran kok, insya Allah bisa. Dan saya untuk melakukan event-event kayak gitu itu saya sudah sering lah, artinya perkiraan saya itu biasanya bisa. Namun karena ini memang sama sekali tidak punya modal abad, ya wis, anaknya kita hanya mencari dan mencari. Tapi kalau memang menurut saya, jadi nanti setelah 1 bulan, 1 Januari itu kita sudah bisa menentukan bahwa nanti mulai dipublikasikan itu 1 Januari kita pasang baliho-baliho yang gambarnya Pak Anies sama Pak Emin tapi judulnya itu bukan caleg tapi judulnya Jalan Sehat Bersabar, Jalan Sehat bareng Pak Amin dan Pak Emin dengan hadiah ini gambar itu nanti akan dipasang di seluruh. Nah itu kan ada anggaran seperti itu. Nah itu mungkin gambaran sepintas ya, monggo mungkin sebelum dibentuk kira-kira menurut jenengan abot nek kira-kira abot tidak bisa terlaksana yo berarti nganaknya opo ngono ora ngerti wis ora video maneh. Tapi menurut saya itu wis sudah insyaallah sudah Pasti aku tuh. bisa. Lanjut Pak. Semangat Pak. Semangat ya. Iya. Menyerah kalau 10 tanding. Sebetulnya di mana-mana pun kepanitiaan itu bisa jumlahnya sampai 100. Tapi biasanya yang bekerja paling 10 tok. Tapi nek 10 bisa kerja temenan bisa sukses. Kadang-kadang panitia jumlahnya 1 sing kerja wong 3 tok bisa sukses. Tapi nek sama sekali orang sing kerja sing ora sukses. Itu biasanya terutama untuk Bapak ini kira-kira nek kon mencari dana siap ya? Siap. Tak warin carane ku. Saya sih dana wis biasa udah kecil lahir jebol wis dana. Nah, tapi kalau di Batu panjenengan semuanya kan lebih enak. Satu contoh Pak Zikon berarti musuhnya kalau Pak Kaji Palas. Arep urusan jawab bantuan Pak Kaji Palas yang maju kok Agus yo lakei. Lah sing maju Pak Zikon yo pantare Pak ini 10 juta kali 131 juta. Karena Pak sing nah nanti itu kita kerjakan sama-sama insya Allah. Kalau anggaran gambaran awal itu untuk hadiah itu di kisaran 10 itu terus 50 tambah 20 tambah 20 berarti 20 sekitar di 90. Kemudian kalau untuk sound system yang paling bagus di Tersono sama panggung dan sebagainya di kisaran 20 juta dan sebagainya, lain-lain dan sebagainya itu kira-kira ya pokoknya anggaran andai kata ada uang 100 itu sudah pasti jalan. Nanti seumpama umroh kudu 5 juta kan kudu anak sponsor barang orang. Kabupaten 1 Senteng Mbak, pernah ngecoba. Iya. Gini aja Pak ya. Sekarang gini aja ya. Ini karena kita itu artinya itu yang hadir di sini adalah merupakan satu penjelmaan dari masyarakat Batang. Tentukan aja sama Pak Tarir dilanjut atau tidak. Lanjut tok baru kita kerja. Kita bentuk artinya kepanitiaan dan lain sebagainya. Setelah itu yang penting kan ini mau dilanjutkan kan kita mesti ngambang Pak. Iya. Belum ada keputusan. Nah setelah itu berarti oke, ya. Nah sekarang kita kembali kepada masalah waktu. Satu misal waktu kok tanggal 4 atau tanggal 3 itu kira-kira itu pas berkenaan enggak dengan hari tenang? Itu kan juga harus Belum Pak, belum hari tenang. Hari tenang kira-kira tanggal berapa? Hari tenang tanggal 8. Berarti masih bisa. Makanya ini nuwun sewu jenengan yang hadir di sini mohon harus bisa menentukan sikap daripada obsesi apa artinya itu keinginan Pak Tarir. Kalau Pak Tarir sudah menyatakan
dilanjut atau tidak dilanjut berarti kita siap kerja. Itu Pak. Biar mateng dulu Pak ini biar Lah mateng. iya, tapi kan tapi kan artinya itu jadi dan tidak harus ditentukan dulu. Ya jadilah baru kita artinya dari kisah sisi dari ini akhirnya akan ketemu mobil Pak. Lanjut semangat. Lanjut. Kenapa saya pilih di bulan-bulan itu? Sebenarnya tadi judulnya kita kan di samping menyambut bulan mulia Rajab sekaligus menyambut Isra Mi'raj juga. Biasanya orang-orang tuh lebih semangat kalau ada embel-embel dari keagamaan dan sebagainya. Kemudian di samping biar waktu kita itu agak leluasa juga untuk mencari dana dan sebagainya. Kalau duitnya banyak itu ya kita mau selenggarakan kapanpun kita bisa, tapi karena dana kita terbatas sehingga kita mengambil waktu yang agak longgar biar bisa terlaksana. Dan kenapa kita pepetkan ke pemilihan biar memori yang datang itu masih teringat, bahkan kartunya masih dipegang mungkin. Nah itu biar masih segar ingatannya, dan itu bisa mengacaukan yang lain, bisa mengacaukan kompetitor lain. Dengan adanya kita bisa dibayangkan jalan tersono kosi macet, kosi tekan Jaten, kosi tekan Kuranggan macet, grogi sih mungsuhe. Bom Pak, bom. Nah itu tak kira kacau nanti, kacau semuanya wis wah tuasane wis kadung arep naik duit bulus kudu mirahan kabeh grogi akhirnya duitnya disakiti ora dihitung. Bisa saja berbahaya. Kalau memang sudah semangat sanggup ya monggo nanti kita tentukan dimulai dari penasihatnya, kemudian ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, seksi-seksi ini terutama seksi humas, seksi pencarian dana, dokumentasi dan sebagainya kita tentukan hari ini, dan nanti ditambah dengan teman-teman yang lain yang tidak hadir. Yang penting yang orang hadir nanti insya Allah menurut jenengan semua ini saya tanya dari grup Jarnas yang jumlahnya ada 40, ada 400 pun yang umpamanya dicaloki sokongan 100 sebenarnya orang tuh Insya Allah metu. Nah, insya Allah metu kan berarti seorang itu diuber-uber kalau bakal biji. Itu sudah 40 juta sendiri. Nah nanti kalau 40 kartu 40 bisa tercetak semuanya itu akan mendapatkan uang berarti 4 kali 5 200 juta dipotong untuk cetaknya paling-paling yang diangkat 1000-an kali 4 berarti 40 juta kan berarti masih ada uang. Tapi kalau nanti caleg-calegnya kon nyetak kaya ngono wis ora padha sanggup yo sengaja ora dadi. Rasa dicoblos. Oh, mau kudu ora sanggup ora dadi. Insyaallah lah nanti akan tarikan sponsor lain berarti bukan sponsor caleg tapi sponsor Honda apa dan sebagainya. Nah, monggo ini untuk memimpin pembentukan kepanitaan saya silakan kepada Mas Agus selaku penasihat Mbak Kosi Ajar Damatan Sono. Monggo. Nah.